Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat, hidayah serta taufiknya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang sangat menyenangkan, dalam suasana yang semoga-mudahan Allah meridhoi dan memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Salawat dan juga salam kita aturkan kepada Nabi junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa berusaha terus mengikutinya dengan baik dan benar hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para santri, santriwan dan santriwati yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita akan absen terlebih dahulu. Mohon untuk nama-nama yang kami panggil untuk bisa menyampaikan kehadirannya. Bapak Agus Santos, Ibu Ambar Hadiati, Ibu Andi Endar, Ibu Pektiriati, Ibu Devi, yang ini ya, Ibu Dwi Yuliarti, Ibu Erni Meja, Ibu Eti Kuci, Ibu Etika, Ibu Handayani, Ibu Habari, Bapak Harsono, Ibu Hedi Juniarti, Ibu Hikmas Putih, Ibu Lis Ismiati, belum. Itu Bapak Muntarik, Ibu Musinem, Ibu Musinem ada? Bapak Muslim, Bapak Pujiarto, Ibu Purbaningsih, belum. Ibu Rasmini, Ibu Retni Astudi, Ibu Rofani, hadirin. Ini kalau tidak memberatkan, ada perwakilan dari salah satu santri, kalau bisa ya 2 lah minimal, ke tempatnya Ibu Rosidah. Kalau misalnya bisa, beliau itu katanya sakitnya agak lumayan. Jadi ini informasi awal, saya dapat informasi beliau itu sakitnya agak lumayan berat katanya begitu. Jadi sampai pekan kemarin itu masih lemes. Sakit apa saya belum tahu. Jadi kalau misalnya berkenan, nanti ada perwakilan dari santri ya 2-3 orang atau berapa yang bisa datang ke rumah beliau. Rumah beliau itu kan sebelahan sama Lincis apa ya? Lampu merah itu depan SD 1, SD berapa itu? Yang hal itu loh, wakil bupati. Depan wakil bupati itu kan toko mebel Mutiara. Itu rumah beliau. Ini informasi bahwa beliau itu memang sakitnya agak lumayan berat. Jadi makanya kalau ada perwakilan nengok, sekalian doakan. Dari santri-santri sudah nitip doa lah, sudah kita doakan bareng-bareng, dan mungkin dijenguk terkait dengan kondisi beliau, dan sampaikan bahwa intinya fokus kepada sakitnya, penyembuhannya, dan dikasih semangat. Intinya kita tetap menunggu beliau supaya tetap sehat dan kembali lagi ke santri. Ibu Siti Khadijah, Ibu Salbiah dulu. Ibu Siti Khadijah,
Ibu Siti Nuryati, Ibu Siti Rahayu, Ibu Siti Sugiyanti, Ibu Siti Suryani, Bapak Sugihartoyo, izin, Bapak Suharjo, Pak Ibu Sukarni, Ibu Sumarsi, Bapak Suparman, Bapak Supriyo, Ibu Surati, Bapak Wargono, Ibu Wasmiati, Ibu Megatiningsih, Ibu Yeni, Ibu Subekti Larani Tias, Ibu Siti Nurhayatun, Ibu Sri Sugiyati, Bapak Mamet Aris Tomo. Sudah ada yang belum saya panggil? Tidak ada ya? Baik, kita buka bukunya. Ini masih saya baca, semangat ya. Semangat itu harus setiap hari dipupuk. Kenapa kok setiap hari dipupuk? Karena masalah semangat itu masalah hati. Menjaga ya. Ya, kadang hati itu gampang sekali berubah. Ya, merubah. Makanya kami harapkan selain gurunya, selain ustadznya yang harus semangat, murid-muridnya, santri-santrinya juga harus jaga semangat. Dulu sebagaimana kami ingatkan, masih ingat? Masih ingat kan dulu? Lantana al-ilma illa bisittatin. Ilmu itu tidak bisa atau sulit didapatkan kecuali dengan 6 perkara. Masih ingat nggak salah satunya apa? Masih. Ijtihadun, semangat. Ya, kalau belajar agama, belajar ilmu, terutama ilmu agama, kok semangatnya dadlingan atau betul? Iya, semangatnya pas lagi nganggur, semangatnya pas kali lagi nggak ada kegiatan. Kalau ada lagi rame kegiatan, aduh, ini nanti dulu lah belajarnya, itu jangan. Ya, ijtihadun itu memang sungguh-sungguh, artinya fokus itu artinya berusaha memprioritaskan. Ya. Kira-kira saya tanya, Ustadz Firman, saya dan Ustadz yang lainnya punya kesibukan nggak? Punya. Tadi bayangkan kalau Ustadznya sibuk dan menomorduakan madrasah ayah kira-kira sekolah. Nah, ya makanya bukan hanya Ustadznya yang harus berusaha untuk semangat, santrinya juga harus untuk semangat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesemangatan oleh Allah Subhanahu. Sudah dibuka, silakan bukunya. Kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita terakhir bahas tentang apa? Tentang sunnah setelah bangun. Sunnah ketika bangun. Ada 2 sunnah, 2 ajaran Rasulullah terkait bangun tidur yang sudah kita bahas. Yang pertama, ajaran Rasulullah bangunnya itu pagi, dan pagi itu bukan setelah subuh tapi sebelum subuh. Kemudian yang kedua, ketika prosesi bangun, ya, itu ajaran Rasulullah berupa duduk dan mengusap bekas tidur di wajah. Jadi setelah bangun, matanya terbuka, kemudian dia ajarannya, sunnahnya duduk dulu. Kemudian setelah duduk, baru mengusap bekas tidur yang ada pada wajah. Sampun praktek dari. Sekali lagi, saya sampaikan lagi, kalau misalnya kok bangun tidur gak duduk dulu, ini boten dosa. Dan ada dosa, cuma kehilangan
kesempatan mendapat pahala. Rugi. Lah mau gampang jago tok orang gitu loh. Makanya kalau seandainya kita bangun tidur kok prosesnya mengikuti proses yang sebagaimana dilakukan Rasulullah, itu tambahan asal kita niatkan memang prosesi itu ya kita ikut karena Rasulullah lakukan, itu tambahan pahala. Ya, itu bukan ibadah sejatinya. Bangun tidur dengan prosesi duduk kemudian mukanya diusap, itu bukan ibadah ya. Tapi sesuatu yang asalnya bukan ibadah, kalau kita niatkan sebagai ibadah, itu bisa dihitung ibadah. Ya. Jadi itu sudah dipraktekkan, alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa memanen pahala. Ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, sunnah yang ketiga adalah tidak lupa berdoa setelah bangun tidur. Berdoa setelah bangun tidur. Semuanya hafal kan ya doanya ya. Alhamdulillah Alladzi ahyana amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Jadi ini berdasarkan hadis ya. Baca doa dengan doa yang kita panjatkan itu berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana hadis itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim dalam sahihnya mereka. Disampaikan dalam hadis tersebut dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaiqadha min manamihi, kalau Rasulullah itu istaikid itu bangun tidur ya, min naumin manamihi, dari bangun dari tidurnya, maka qala, beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Artinya contekannya kan wonten. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah membangunkan kami, ba'dama amatana, setelah Allah mematikan atau menidurkan. Amatana itu mematikan kami ya. Wa ilaihi nusyur, dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan atau dibangkitkan ya. Jadi doa bangun tidur ini adalah doa yang sangat disyariatkan. Jadi banyak sekali nih anak-anak sekarang itu, masya Allah, bangun tidur itu jarang berdoa. Ini fakta di lapangan. Entah orang tuanya yang nggak ngajarin, atau mungkin orang tuanya yang nggak pernah doa. Orang tuanya nggak pernah doa, makanya nggak ngajarin ke anaknya. Bayangkan, anak itu sumber pahala bagi orang tua. Seandainya orang tua ngajarin anak, salah satunya doa bangun tidur, anak kemudian membacanya setelah bangun tidur, kemudian mengajarkan kepada anak-anaknya lagi, mengajarkan terus, itu berapa pahala jariah yang kita bisa dapatkan. Tapi masya Allah, orang tua baik ayah, baik ibu, mereka ketika bangun tidur, ya bermugah anaknya, bangun. Gak diajarkan bagaimana berdoa, caranya Rasulullah bangun dari tidur. Ya, diantaranya dengan berdoa. Ya sekali-kali juga ketika misalnya sudah mengajarkan cara berdoa, dikasih tahu tentang maknanya doa ini apa.
ya. Kan kegiatan sehari-hari kalau pagi selain bangunin anak apa? Ya masak, ya bersih dan segala macam gitu ya. Tapi coba deh sekali waktu luangkan untuk menyampaikan di antaranya ini. Nah, Bapak Ibu kan sekarang sedang belajar nih tentang doa bangun tidur. Coba deh nanti sama cucunya, kalau anaknya sudah tua, sudah gede ya, mau isin gitu ya. Tapi sampaikan kepada cucu kita misalnya. Nah, nih doa bangun tidur begini nih bacanya alhamdulillahilladzi sampai akhir. Kemudian disampaikan, nih maknanya bagus banget. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah matinya kita, dan kita akan dibangkitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan itu. Ya, seandainya kita punya kebiasaan berdoa setelah bangun tidur dan termasuk punya kebiasaan berbagi kebaikan kepada terutama keluarga kita. Makanya Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum, bukan ku anfusakum wa tangga-tanggakum, bukan. Tapi wa ahlikum, keluarga. Jadi yang kita jaga dari neraka itu bukan hanya kita, tapi juga keluarga kita, termasuk anak-anak kita. Panjenengan kalau anak-anaknya kebakar, ada rumah, panjenengan punya rumah, auzubillahi min dzalik, rumahnya kebakar, anaknya lagi turun di gubang apa mboten? Apa di jurnal baik, melas di jurnal baik diambil. Hah? Kira-kira rumahnya misalnya, auzubillah ya, kita tidak meminta ini, rumahnya kita kebakar, anak kita lagi ngedel tidur itu. Di saat kebakaran anak kita tidur, kita bangunin nggak anak kita? Bangunin. Mosok nggak belas, pokoknya si turu, si ngedel, si ngantuk, enggak. Ya, karena lebih berat kebakarannya daripada. Nah, itulah yang disampaikan para ulama. Neraka itu lebih berat daripada kebakaran rumahnya. Pak, panasnya api neraka itu lebih berat, lebih panas, lebih mengerikan dibandingkan kebakaran yang ada pada rumahmu. Makanya kalau ada orang tua yang tidak membangunkan anaknya untuk sholat, untuk melakukan kewajiban, itu sama saja membiarkan di tengah kebakaran, bahkan lebih mengerikan, ya. Tapi kan banyak sekarang orang tua ketika nggak bangunin anaknya alasannya melas. Kasihan kan, masih ngantuk, apalagi bau masih capek, macam-macam. Ya, makanya pernah ditanyakan hal ini kepada seorang syekh, saya jawabnya begitu. Kalau seandainya rumahmu kebakaran, namun di jurnal baik, melas si ngantuk, melas bau capek, yaudah, bopong malah orang mengkur juga tak bopong tak kira ke Jawa. Nah itu analoginya. Kalau kita ingin membangun anak, sama saja kita sedang menyelamatkan anak kita dari api neraka. Itu analoginya. Ya, termasuk ketika membangunkan, ajarkan kepada mereka tentang doa bangun tidur. Bayangin, begitu bangun mata kita terbuka, langsung di situ kita diajarkan untuk memuji Allah dengan kata alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Makanya para ulama membagi doa ini menjadi 3. 1, 2, 3. Ini 3 bagian, ya, 3 pembagian dari para ulama terkait doa bangun tidur. Ya, segala puji bagi Allah. Ini yang pertama. Nah, ini yang kedua. Nah, ini yang ketiga. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Artinya pujian paling layak itu hanya diberikan kepada siapa? Allah. Ya. Semakin banyak pujian kita kepada Allah, maka ganjaran kita semakin banyak. Semakin sering kita memuji Allah, semakin kebangetan kita memuji Allah, maka itu semakin baik. Lain halnya ketika kita memuji manusia, tidak boleh berlebihan, karena bukan tempat untuk dipuji.
Manusia itu bukan tempat untuk dipuji. Kenapa? Karena manusia itu tempatnya kekurangan. Ya, maka Rasulullah itu pernah menasihati, ada orang memuji temannya. Rasulullah mendengar. Rasulullah kemudian mengatakan, wailat, celaka kamu. Qata'ta 'unuqa sahibuka, qata'ta 'unuqa sahibuka. Kamu baru saja sedang memenggal leher sahabatmu. Kamu baru saja memenggal leher sahabat. Kenapa? Karena pujianmu kepada sahabatmu itu sama dengan atau lebih jahat, lebih buruk, lebih kejam daripada memenggal leher saudara. Hadis ini riwayat Muslim dan Bukhari, hadis sahih. Makanya pujian kepada manusia dibatasi, jangan terlalu berlebihan. Tapi kalau memuji Allah, inilah tempatnya kita memperbanyak pujian. Semakin banyak, semakin berlebihan kita memuji Allah, maka semakin berpahala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awwalu man yud'a ilal jannatil hammadun. Golongan pertama yang akan Allah masukkan ke dalam surga itu al-hammadun. Apa al-hammadun? Ya, ini. Al-hammadun. Al-hammadun. Ini golongan pertama yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga itu al-hammadun. Siapa al-hammadun? Alladzi yahmadullah fi syarra wa dharra. Sama dengan orang yang memuji Allah dalam suka dan duka, dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit, tetap dia memuji Allah, alias dia sangat berlebihan dalam memuji Allah. Berlebihan itu wong lagi susah sampai memuji Allah. Kita bisa nggak susah itu memuji Allah? Alhamdulillah, hanya minum cici. Saya nggak bisa nggak memuji Allah dalam kondisi susah. Alhamdulillah, baik kami nyolong banget begitu saya. Nah, memuji Allah bukan minta ampun kepada Allah, tapi memuji Allah. Diceritakan, ya, salah satu seorang tabi'in, ya, namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini pernah mendapatkan ujian dari Allah. Apa ujiannya? Di antaranya satu, anak laki-laki satu-satunya yang akan menjadi penerusnya meninggal dunia karena kesepak jaran. Ini sepak jaran bener. Jadi dia lagi jalan-jalan di kandang kuda, tiba-tiba disepak itu maksudnya ditendang lah ya, ditendang kuda, kenalah bagian dada, meninggal. Setelah itu beruntun ketika menguburkan anaknya, dia terkena penyakit gharghariyah. Jadi dia kena gigitan hewan yang gigitannya itu bisa membuat busuk kaki. Akhirnya Urwah bin Zubair kakinya busuk satu, yang akhirnya harus diamputasi. Amputasi itu nggak sama dengan amputasi sekarang. Manggo anestesi, manggo ini, manggo itu, sing ora pati yang kerasa. Dan dulu apa anda kayak gue surikane yang dilakukan Urwah apa? Beliau itu sholat. Di saat sholat itulah beliau minta kepada tabib untuk memotong kakinya, karena saat sholat itu saat yang paling khusyuk. Iya, jadi beliau itu hanya Allah saja. Ya, makanya kemudian saat itu bisa konsentrasi penuh, dan di saat sholat dipotong pingsan. Tapi apa yang kemudian beliau katakan ketika berjumpa dengan anak dan istrinya? Beliau mengatakan, alhamdulillah,
hanya satu kaki. Bahwa ketika Allah mengambil anakku yang satu, Allah masih menyisakan 4 anak-anaknya ini, perempuan semuanya 4, satu laki-laki. Ketika Allah mengambil kakiku yang satu, Allah menyisakan aku 1 dan kedua kaki. Apa yang dikatakan? Alhamdulillah. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan ada kisah orang tua yang kemudian dia ditinggal meninggal anak yang paling dicintai, anak yang disayang, dicintai, yang unyu-unyu, meninggal dunia. Kemudian Allah mengutus malaikat, wahai malaikat, apa yang dikatakan sang orang tua itu ketika ditinggal oleh anaknya meninggal dunia? Malaikat kemudian menyampaikan laporan kepada Allah yang beliau katakan, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka perintah Allah kepada para malaikat, masukkan orang tua itu ke dalam surga. Itu diantaranya ya. Makanya ucapan alhamdulillah, pujian kepada Allah, sejatinya itu bukan hanya ketika kita mendapat Suka. sesuatu yang menyenangkan hati, tapi itu diucapkan juga dalam kondisi sebaliknya. Suka. Pernah nih, ini fakta kejadian apa namanya yang nyata. Ada seorang laki-laki ditinggal mati anaknya, kecelakaan, anaknya meninggal kecelakaan. Yang beliau ucapkan ketika tamu datang, alhamdulillah, innalillahi wa inna, jadi ngomong stres itu. Kalau ditinggal mati anakku kan alhamdulillah. Betul itu tadi. Iya, karena ilmunya belum nyampe. Sedangkan yang mengatakan alhamdulillah, ilmunya udah nyampe. Nah, yang kemudian mendengar ilmunya belum nyampe, ngomong sana, ngomong sini, grundel sana, grundel sini, ya kan, dihibai sana, dihibai sini. Yaitu kalau orang yang belum punya ilmu, senjatanya ya itu gibah. Masa kayak gini? Malah dikira mensyukuri. Nah, itu kan karena nggak tahu ilmunya, padahal bukan karena dia bersyukur anaknya meninggal, itu bukan. Tapi dia tetap memuji Allah dalam setiap keadaan apapun. Dalam setiap keadaan apapun. Ada seorang sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal dunia. Ada yang tahu namanya? Tak kasih hadiah. Salah. Sahabat Nabi yang paling akhir meninggal dunia. Ayo, ada yang tahu? Tak kasih hadiah lah. Minyak wangi, yes. Bukan yang bukan. Bukan. Siapa? Ada yang tahu? Urwah. Waduh. Namanya Abu Kilabah. Namanya siapa? Abu Kilabah. Itu adalah salah satu sahabat Nabi yang paling akhir disampaikan para ulama meninggal dunia. Dan saat itu ya, beliau kondisinya ketika sebelum meninggal dunia, beliau itu kondisinya hidup di tengah padang pasir bersama anak lelakinya yang jauh dari sumber makanan, jauh dari sumber air. Kenapa kok hidup di tengah padang pasir? Karena dia tidak mau untuk mendapatkan kemewahan sebagai seorang sahabat. Dicari tuh oleh raja saat itu, siapa yang bertemu dengan Abu Kilabah, tolong informasikan. Kenapa Abu Kilabah ingin dijadikan sebagai apa istilah kalau kerajaan itu? Aktif ya, penasehat gitu loh. Tapi Abu Kilabah menolak. Dia ingin menyendiri, dia ingin fokus beribadah. Yang didapati ketika itu, Abu Kilabah tidak punya kedua tangan, tidak punya kedua kaki, matanya buta. Beliau hidup dengan salah satu anaknya, satu cuma anak. Yang mana ketika didapati anaknya itu sudah sedang dimakan binatang buas. Yang dikatakan Abu Kilabah ketika ditanya, keadaanmu seperti ini, mengenaskan sekali. Ya, bagaimana perasaan? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bayangin itu. Biasa ya. Itu bukan karena dia mensyukuri anaknya meninggal, tangannya nggak punya kaki, bukan.
Tapi memang dia kembalikan karena pujian itu kepada Allah. Segala sesuatu itu semua atas aturan Allah. Jadi Allah lah yang mengatur semua yang terjadi. Maka wajib bagi kita dalam setiap keadaan kita memuji Allah. Allah yang jadikan malam, Allah yang jadikan siang untuk mencari rezeki, malam untuk istirahat. Jangan diwali. Wong nggo ngene duit ya sebut turu ya jangan. Itu Pak Kopiok niku. Judi Kopiok ngoten lho. Nggih. Ono wong ngene melek esuke turu. Ya. Jadi memang sejatinya aturan Allah siang itu untuk mencari nafkah, malamnya untuk istirahat. Ya, wa huwa alladzi ja'ala lakumul laila libasa. Allah jadikan malam hari sebagai libas. Libas itu baju selimut yang kita gunakan untuk tidur. Wan nauma subata, dan untuk tidur dan istirahat. Ya, wa ja'alan nahara nusyura, dan Allah jadikan siang hari itu untuk nusyur, untuk bangkit, untuk berusaha. Itu semua itu Allah yang atur. Termasuk ketika malam hari kita tidur, kita bangun, Allah juga ngatur mengembalikan roh yang Allah kemudian ambil, dikembalikan lagi. Alladzi ahyana ba'da. Ini poinnya dulu. Kita memuji Allah ketika kita bangun tidur. Kenapa? Karena Allah yang satu-satunya paling layak dipuji. Sebanyak-banyak pujian kita kepada Allah, maka akan semakin banyak pahala kita. Setelah kita memuji Allah, kenapa alasannya pujian kita kepada Allah? Alasannya telah menghidupkan kita setelah Allah mematikan kita. Apa maksudnya? Ketika setiap manusia tertidur, nyawanya itu ada di genggaman Allah. Ya. Dan Allah lah yang mengatur. Ini nyawa mau dikembalikan lagi ke tubuhnya apa enggak? Ini Allah yang mengatur. Maka ada orang yang kemudian tidur bablas. Karena apa? Nyawanya yang di genggaman Allah tidak dikembalikan dan tidak tertukar ya. Luar biasa ini. Ya, luar biasanya nggak tertukar. Coba kalau bangun tertukar Pak Parman sama Pak Warbono tertukar nyawanya. Jadi cuma itu Pak. Sampai kepikiran tertukar ya. Nih bayangkan aja. Jadi setiap manusia yang tertidur, nyawanya itu sedang ada di genggaman Allah. Ya, kemudian setelah tertidur mati dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika bangun bersyukur nafas kita dikembalikan, nyawa kita dikembalikan. Mau nggak? Kalau misalnya panjenengan besok dapat uang 1 miliar tapi nggak bisa ayat. Untuk apa ya? Ya, makanya mau nggak? Tidak mau. Ya udah, ditingkatkan lagi 200 miliar. Mau nggak? Saking berharganya, maksudnya begitu. Ya, saking berharganya bahwa uang harta tidak ada nilainya. Kalau seandainya amanah, kita nggak jadi ahyana. Makanya berapapun nikmat yang kita miliki, ketika kita kemudian setelah mati kita bangun lagi, itu nikmat yang paling besar. Ya kan? Dan ini kurang sekali disyukuri. Kami turu di sini, aduh jadi berbeda ya, nggak berusaha mensyukuri nikmat ini dulu. Makanya kemudian akhir. Coba bangun tidur, panjenengan wis kabeh mau anak tapi nggak bisa bangun, maaf tidur. Kemudian setelah tidur, Allah kasih semua yang panjenengan sedang butuh itu. Sing jari burung bayaran, sing jari tanah itu, semua kabeh yang dibus, tapi nggak bisa bangun. Kan juga sama saja nggak ada artinya. Ketika Allah jadikan kita bangun lagi setelah Allah matikan kita, berarti Allah sedang memberikan kesempatan kita untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Itu nikmat. Daripada masalah selesai, kita juga selesai.
nggak bisa menikmati. Maka dimaksud ahyana ba'dama amatana bahwa Allah itu menggenggam roh kita. Ya, Allah menggenggam roh kita. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Az-Zumar ayat ke-42. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha. Allah yang memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Ya. Pada saat kematiannya, saat kematian ini bisa tidur, ya, bisa meninggal dunia, walati lam tamut fi manamiha, atau yang tidak mati tapi dia tidur. Jadi Allah yang memegang ruh seorang manusia ketika dia mati ataupun ketika dia tidur. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut, dan Allah menahan orang yang meninggal dunia. Nyawa orang yang meninggal dunia itu ditahan sama Allah. Wa yursilul ukhra ila ajali musamma, dan Allah kemudian ngirim lagi, mengembalikan lagi nyawa orang-orang yang tidur itu tadi. Ya, fi ajali musamma, di waktu yang sudah ditentukan, alias ketika dia bangun. Ya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini untuk tanda bahwa Allah Maha Kuasa. Ini tanda untuk orang-orang yang mau berpikir. Kita itu mau mikir apa enggak, itu sindirannya Allah itu. Allah nyindir kita. Kita itu mau mikir apa enggak bahwa nyawa itu di genggaman Allah. Allah yang punya hak mengembalikan atau tidak. Makanya dengan kita berdoa alhamdulillahilladzi ahyana, itu bagian dari rasa syukur kita setelah Allah mengembalikan lagi nyawa kepada tubuh kita. Nah, itu ya. Jadi ini diantara hal yang harus kita syukuri, ya. Dan itu perkara gaib, Pak. Masalah nyawa di genggaman Allah, nyawa dikembalikan dan tidak dikembalikan, itu haknya Allah. Itu perkara gaib. Dan orang yang beriman wajib mengimani perkara juga yang gaib. Jangan tanya buktinya mana, jangan tanya gimana prosesnya, jangan tanya gimana sih nyawa itu keluar kemudian masuk lagi. Gak usah tanya, karena itu perkara gaib. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, alladzii yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman itu orang yang juga dia percaya dengan perkara gaib, termasuk masalah Allah menggenggam nyawa manusia. Ya. Jadi bangunnya kita dari tidur, semua itu adalah bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala, bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bentuk rahmat Allah kepada kita semua. Makanya doa saat kita terbangun dari tidur itu doa sebagai wujud kita berterima kasih setelah Allah memberikan kesempatan lagi kepada kita untuk hidup berbuat baik pada hari itu. Itu kesempatan dari Allah tuh. Bukan kesempatan dari bos kita, bukan kesempatan dari tetangga kita, tapi kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Dan itu berlangsung setiap hari. Berapa tahun umur kita? 60. Dan itu berkali-kali. 60 tahun. Berarti berapa hari panjenengan sudah Allah ambil nyawanya, dikembalikan? Berapa hari? Kali 60 tahun. 360 kali 60 gitu kan. Sampai banget. Dan setiap hari itu Allah memberikan kesempatan kepada kita sampai detik ini. Alhamdulillah. Makanya ayo, ya, ini kesempatan besar dari Allah kepada kita, jangan disia-siakan. Allah masih memberikan kesempatan untuk kita untuk mempelajari ilmu agama, untuk bisa mendulang pahala, untuk mencari bekal kita ketika sudah meninggal
Jadi bukan berarti kita ketika Allah memberikan kesempatan kita mau terserah kepada Tuhan apa tidak. Allah masih memberikan tugas kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tugasnya kita, liya'budun itu tugasnya kita. Maka Allah memberikan kesempatan terus setiap hari. Tak kasih kesempatan kamu monggo. Ya, liya'budun mono liya'budun bukan li tolan-tolan, bukan li menikmati hidup, bukan, tapi benar-benar kesempatan umur hari demi hari yang Allah berikan kepada kita dengan kembalikan nyawanya kepada tubuh kita untuk supaya kita memperbaiki penghambaan kita kepada Allah. Kenapa? Wa ilaihi nusyur, dan kita akan kembali kepada Allah dengan membawa bekal yang sudah Allah berikan kesempatan kepada kita. Allah sudah ngasih kesempatan ini, Allah juga ngasih dapat. Kenapa aku beri kesempatan? Supaya kita bisa beribadah. Kenapa? Karena kita akan dikembalikan kepada Allah nanti. Allah akan mintai pertanggungjawaban. Makna balik ilaihi nusyur ini adalah Allah akan memintai pertanggungjawaban atas kesempatan ini. Kesempatan yang sudah Allah kasih, nanti Allah akan tanya. Setiap hari sudah aku kembalikan nyawamu kepada tubuhmu. Untuk apa? Dibikin untuk apa? Ya. Setiap kali aku beri kesempatan kepadamu selama 60 tahun. Bahkan ada yang lebih. Untuk apa? Ilaihi nusyur, ini kepada Allah kita akan dikembalikan. Bukan kembali kayak Bani Muma, tapi kembali itu maksudnya akan Allah mintai pertanggungjawaban. Untuk apa selama ini kesempatan dimanfaatkan? Kesempatan yang Allah berikan untuk apa dimanfaatkan? Ya. Siapa yang mengerjakan kebaikan pasti tidak akan dirugikan. Dan siapapun yang mengerjakan keburukan sekecil apapun pasti ada balasannya, ada hukumannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-47. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat Allah akan siapkan timbangan. Siapkan timbangan. Fala tudlamu nafsun syai'an, dan setiap manusia tidak akan pernah terzalimi dari timbangan tersebut, tidak akan pernah dirugikan dari timbangan tersebut. Timbangannya orang bakal labot sebelah, timbangannya tidak akan ngelomboni orang yang timbangannya dapat. Ana sing disugi waktu sampai ana sing disugi nang kumpure niku Pampus, Masya Allah. Curang. Itu timbangan manusia, timbangannya Allah tidak akan membuat rugi siapapun. Ya, wa in kana mithqala habatin min khardali atna ataina biha. Aku akan berikan kepada mereka setiap sedikit kebaikan yang dia kerjakan. Ya, ketika dia mengerjakan kebaikan sekecil apapun, ya, mithqala habbah, kecilnya itu seperti biji yang paling kecil, pasti ataina biha, Allah pasti akan datangkan kebaikan untuknya. Kenapa? Allah tidak akan merugikan siapapun. Kebaikan yang diumpet-umpet, nggak ada yang tahu, Allah nanti akan bukakan di situ. Bahkan termasuk kejelekan yang diumpet-umpetakan, Allah juga akan timbang di situ. Mungkin di dunia kita bisa nutup-nutupi, ya, tapi Allah Maha Tahu dan Allah akan menimbang semuanya. Kebaikan sekecil apapun dan keburukan sekecil apapun. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah itu sebagai waktu pembuat perhitungan. Di saat itulah waktu adanya perhitungan yang sangat adil. Ya, makanya di dunia jangan merasa bahwa saya itu tidak pernah terlihat
baik oleh manusia yang lain. Jangan pernah merasa. Karena apa? Kebaikan yang kita tutupi, kebaikan yang kita tidak sebar luaskan kepada yang lain, nanti akan Allah timba. Dan jangan tergiur agar orang lain menilai baik kita. Jangan tergiur kebaikan kita diumbar-umbar supaya orang lain menilai baik Kita. ya. Jangan setiap kebaikan itu diumbar, jangan. Usahakan kita punya tabungan kebaikan yang kita tutup rapat-rapat untuk menjaga apa? Iya. Keikhlasan. Untuk menjaga bahwa kita berbuat baik ini memang cari pahala Allah. Saya kepengen tidak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kebaikan ini. Ya, makanya dulu disebutkan ada seorang laki-laki sudah punya istri, bisa 40 tahun puasa sunnah, istrinya dan keluarganya tidak tahu. Saking menjaganya itu. Kok bisa? Jadi sang suami ini, yaitu pedagang pakaian, yang setiap hari pergi sebelum subuh, pulang maghrib. Ya karena pasarnya kan nggak kayak kita, sabun desa pasar ya. Itu dulu pasarnya jauh-jauh. Makanya ketika sebelum subuh beliau dibawakan bekal oleh istrinya. Ini untuk makan pagi Mas Omi. Dibawakan bekal. Padahal untuk sahur. Beliau makan untuk sahur. Ya. Kemudian setelah pulang saat maghrib dia Buka. dan itu tidak pernah ketahuan selama 40 tahun. Ketahuannya ketika beliau meninggal. Ya. Jadi selama 40 tahun puasa sunnah, tapi nggak disebutkan puasa sunnah apa, ya, tidak disebutkan. Tapi intinya selama puasa sunnah ini si laki-laki ini, si suami ini bahkan menutupi dari semuanya. Yang orang pasar nggak tahu, kalau istrinya nggak tahu. Ya, yang dari keluarganya nggak tahu kalau suaminya puasa, ya, nggak tahu kalau suaminya puasa. Orang pasar tahunya suaminya, si laki-laki ini ya sudah diketahui sama istrinya bahwa dia puasa. Ya. Tapi inilah cara seseorang dalam menjaga keikhlasan. Termasuk ini, ya, bahwa apa yang sudah Allah berikan kesempatan pada hari ini. Ayo lakukan kebaikan sebanyak-banyak. Lakukan kebaikan semaksimal kita mampu. Dan usahakan tidak semua kebaikan kita sebar luaskan. Kenapa? Karena memang kita tujuannya berbuat baik bukan untuk manusia. Berbuatnya baiknya kita itu hanya untuk ya. Jadi tadi ketika Allah tanya, ingin dina rebut tek wae murid tek balik nyawane kok apa mbok sinau madrasah Jebule ora bu. kan ada jawaban begitu kan Ustaz dong. Maksudnya saya gunakan untuk persiapan belajar di madrasah. Salah satunya kan bisa jawabannya bisa seperti itu ya. Oh setelah itu saya melakukan perjalanan dari madrasah ke rumah bolak-balik, itu kan butuh waktu, dan itu perjalanannya Allah ridhoi. Ya, bahkan ada teman saya itu membuat iri semua teman-temannya di pondok. Ada teman saya yang ketika perpulangan waktu pulang dari pesantren, ya, ketika balik kecelakaan meninggal dunia, dan itu membuat iri semua teman-temannya di kelas. Ya, kenapa? Karena Allah jamin ya, siapapun yang meninggal dalam kondisi dalam rangka mencari pahala Allah, dalam rangka mencari ilmu Allah, belajar ilmu Allah, itu dikategorikan mati syahid. Jadi jangan berpikir bahwa kebaikan itu hanya pada perkara-perkara tertentu, amalan-amalan tertentu. Enggak. Ya, panjenengan datang ke sini
berangkat pulang itu bagian dari jihad fisabilillah. Itu bagian dari kita mengharapkan pahala dari setiap langkah, dari setiap putaran roda, dari setiap bensin yang kita habiskan, pahala. Ya, makanya perjalanan kita untuk mencari ilmu Allah, mempelajari ilmu Allah, itu adalah perjalanan yang sangat Allah ridhoi. Ya, kita kan baru uji coba sepekan itu 3 kali. Ya, itu belum dibikin 5 hari ya, belum, ini baru 3 hari. Ya, dan 3 hari ini, ayo kita ambil kesempatan. Karena Allah sudah ngasih kesempatan kepada kita, sudah memberikan kesempatan kepada kita hari ini untuk bisa menikmati udara, menikmati kehidupan. Ayo gunakan kebaikan sebanyak-banyak. Ya, itu diantara doa yang diajarkan oleh Rasul. Ada doa yang lain selain doa ini. Apa? Yaitu ada di halaman 28. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adinani bi dzikrihi. Yang artinya alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Segala puji bagi Allah yang telah menyehatkan jasadku. Ya, membuat sehat jasadku. Ya, waradda alayya ruhi, dan Allah telah mengembalikan roh kepada badanku. Ya, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kembali roh ke dalam badan. Ya, wa adinani bi dzikrihi, dan maha suci Allah yang telah mengizinkan aku untuk kembali mengingatnya, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara baca doa bangun tidur versi yang lain. Kalau misalnya kok ada anak yang baca doanya setelah tidur ini, diajarin ini sama gurunya, ada protes. Ampun, protes. Karena ini bagian dari pilihan. Ya, sebagaimana panjenengan Allahu Akbar, intinya gimana? Ya, karena si kabiro, karena si Allah beda-beda aja pada bukan. Karena memang keduanya boleh, bahkan iftitah itu jika dihitung riwayatnya ada sekitar kurang lebih 8 atau 7 iftitah. Subuhun kudus, itu ada. Ya, jadi iftitah itu banyak, ya, termasuk doa ruku, ya, subhana rabbiyal azim, ada subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika, ya, Allahumma fid. Ya, intinya kalau seandainya ada zikir, ada doa yang sifatnya pilihan, kita hanya dipersilakan milih salah satu. Atau misalnya kita mau menggunakan semuanya juga boleh. Dina kiye rebo alhamdulillahilladzi ahyana, ngesuk kemis misalnya, bangun pakai alhamdulillahilladzi afani fi jasadi, boleh, ya, boleh kita gunakan kedua ya. Intinya bahwa dari doa yang Rasulullah SAW ajarkan, semuanya itu bentuk pujian kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan berupa kesempatan hidup kembali, dan kita akan memperbanyak kebaikan. Paham sampai sini? Paham kan? Jadi kesimpulannya, setelah duduk, setelah mengusap wajah, berdoa. Cuma kami jelaskan inti, maksud, makna daripada doa itu supaya paling tidak kita bukan hanya sekedar membaca doa, berusaha memahami makna. Allah itu kita memuji Allah ketika bangun tidur karena apa? Ya, karena Allah telah memberikan kesempatan kepada kita hidup lagi.
Dan nanti ketika kita diberikan kesempatan hidup lagi oleh Allah, Allah akan memintai pertanggungjawaban kita. Maka hari ini kesempatan yang sudah Allah berikan, yuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, mendulang banyak pahala. Itu maksudnya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami. Ya, ada pertanyaan? Ya, silakan. Berpikir. Dikri. Pujian itu hanya milik Allah. Kalau kita memuji kepada makhluk atau orang lain, apakah mutlak tidak dibolehkan ataukah boleh tapi bersyarat? Iya. Sebetulnya pujian itu kepada manusia dibolehkan. Ya, sebagaimana para sahabat juga memuji Rasulullah. Cuma memang syaratnya satu, tidak boleh berlebihan. Yang kedua, ketika memuji manusia, usahakan puji Allah. Misalnya dengan kita mengucapkan subhanallah, masya Allah, baik banget ya Allah, masya Allah. Itu diantara untuk mengurangi bahwa kita memuji Allah terlebih dahulu, ya, setelah kemudian memuji manusia. Kalau misalnya kita memuji anak kita misalnya rajin mandi gitu ya, mandi pagi tanpa perintah, jik-jik malu kamar mandi darat terus, ibu aku udah mandi, masya Allah, terus kita masya Allah, nah gitu ya. Jadi selain pertama syaratnya tidak boleh berlebihan, yang kedua usahakan diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi supaya diantaranya hikmahnya adalah terhindar dari keburukan. Di antara keburukan yang bisa didapatkan dari pujian orang kepada orang lain adalah penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit akibat pandangan mata melihat sesuatu yang bagus tapi tidak diawali dengan memuji Allah. Dan penyakit ain ini susah sekali obatnya, ya, susah sekali obatnya. Ya, pembahasannya panjang sekali tentang penyakit ain. Ya, itu diantaranya. Kurang lebih. Ada yang lain? Monggo Pak Muslim. Kalau bangun tidur terus mandi itu silakan. Bangun tidur. Tidak lupa menggosok gigi. Ya, malah wajib Pak kalau panjenengan junub. Habis mandi, habis bangun mandi itu malah wajib kalau junub. Ibu-ibu misalnya setelah selesai haid kan harus mandi, ya. Tapi kalau tidak ada alasan, ya, tidak ada alasan dalam tanda kutip tidak alasan itu tidak ada hal yang menyebabkan panjenengan harus mandi atau disunahkan mandi, gitu, ya tidak termasuk dalam urutan itu tadi, ya. Tidak ada urutannya. Alias mandi itu kan sekali lagi itu bukan termasuk ibadah, ya. Bisa jadi termasuk ibadah kalau ada sebabnya. Contoh, di antara sebab yang tidak wajib tapi tetap itu sebagai penyebab dia mendapatkan pahala. Ketika panjenengan ingin menyenangkan orang lain melalui penampilan, yang namanya mandi kan penampilannya nanti jadi seger kan, jadi wangi, jadi seger, jadi enak dipandang kan begitu. Ketika panjenengan meniatkan pagi hari setelah bangun tidur mandi supaya istri senang melihat suaminya sudah seger, atau ada tamu, ketika tamu datang kita sudah fresh, atau kita mau pergi fresh dengan mandinya kita, panjenengan bahan. Walaupun ketika nemuni tamu orang atus, ya apa-apa, ya gitu loh, nggak dosa. Tapi ketika kita mandi, meniatkan menyenangkan hati orang lain, ya, menjadi seorang muslim yang bersih, menjaga kebersihan, itu bagian dari pendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, urut-urutannya nanti. Ya, ini sudah ada di buku kan? Ya, di sini di buku tidak ada keterangan mandi. Ya, karena mandi itu memang tergantung sebabnya. Lah berpertang itu terusan orang macul, oh nagus disit.
anggar itu terus harus dagang, ya kan, macam-macam. Jadi bukan termasuk rangkaian dari kebiasaan Rasulullah setelah bangun tidur itu Bukan sunnah ya. gimana? Bukan sunnah berarti. Kalau sunnah dalam arti rangkaian yang dilakukan Rasulullah itu tidak dapat kami tidak bisa kami mendapatkan dalilnya. Tapi kalau sunnah yang dimaksud bahwa tidak termasuk rangkaian dari itu bisa jadi. Makanya sunnahnya bukan karena rangkaian bangun tidurnya, tapi sunnahnya bagian dari membuat penampilan panjenengan lebih segar atau menyenangkan orang lain. Itu sunnahnya mungkin dalam kategori yang lain, bukan kategori setelah bangun tidur. Makanya kemarin kan kita sampaikan mengkritisi bahwa kebanyakan kaum muslimin dicekoki bangun tidur kok terus mandi, membayangkan bahwa afdoliyahnya, utamanya bangun tidur mandi, akhirnya masuk ke dalam bawah sadar itu ketika bangun tidur sebaiknya mandi. Atau misalnya bisa dikatakan sunnah ketika panjenengan misalnya sebelum sholat subuh bangun mandi dalam rangka biar nanti sholat subuhnya bersih semuanya, itu masuk ke dalam itu, ya. Tapi bukan rangkaian dari ada bangun tidur, ya gitu. Karena saya pernah mendapati guru kami di pesantren dulu, saya tanya, Ustaz kalau setiap subuh jadi wangi temen gitu ya. Saya pernah tanya itu. Ya karena setiap kali saya mau sholat subuh pasti saya mandi dan ganti baju baru. Jadi setiap waktu mau sholat subuh bajunya ganti, semuanya yang beliau kenakan semuanya baru dan menggunakan wangi-wangian. Nah itu bagian dari sunnah tapi bukan masuk ke dalam rangkaian bangun tidur. Wallahu a'lam. Ada yang mau ditanyakan? Sampun? Ya. Untuk besok hari Kamis, karena Ustadz Niko dan istrinya berhalangan, nanti untuk bapak-bapak dengan saya, nanti ibu-ibunya dengan istri saya, ya, istri dan anak saya. Nanti anak saya insya Allah yang akan mendampingi ibu-ibu yang tadinya Ustadzah siapa? Ya, istrinya Ustadz Niko itu nanti dengan istri saya dan anak saya. Jadi istri saya bukan kembali ke grup A. Kan awalnya grup A ya, istri saya bukan, tapi ke grup B gantiin istrinya Ustadz Niko. Paham ya? Ya, nanti yang grup A ya tetap ke Ustadzah Musyafiq itu.